Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Sender shooting. Bapak-bapak serta adik-adik yang saya hormati, puji dan syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semuanya. Pada sore hari ini kita dapat bersilaturahmi di majelis yang mulia ini, yaitu pengajian dilanjutkan dengan buka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya pada kita semuanya untuk kita diberikan kesehatan yang prima, diberikan umur yang panjang, diberikan rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini saya teringat tentang sebuah kematian yang Allah menyampaikannya di dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, satu ayat ini kemudian menjadi peringatan kita bahwa bagaimanapun kita nanti akhirnya akan mati juga. Oleh sebab itu, pengalaman-pengalaman yang tadi di perang Uhud atau perang-perang yang lain yang di situ menggambarkan tentang bagaimana tentang umat Islam yang waktu itu memilih untuk mengambil harta-harta rampasan perang, tetapi akhirnya juga tidak akan sama. Begitu juga pengalaman ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya, bahwa apapun yang kita dapat itu nanti akhirnya juga akan ditinggal. Yang senang adalah keluarga, yang senang adalah anak dan cucu atau istri. Satu ketika Kohlim ini seorang Tionghoa. Tionghoa itu dia mencoba mengumpulkan hartanya dari yang sedikit dikumpulkan. Bahkan Tionghoa ini cenderung untuk tidak menikmati hartanya, karena makan Cina itu hanya sekedar makan. Kalau bubur itu bubur yang cower sekali, bubur yang airnya terlalu banyak, sehingga lebih banyak diminum daripada dimakan. Tionghoa cenderung untuk tidak memikirkan dirinya. Satu ketika Tionghoa dengan Cik Lim ini ditinggal oleh istrinya. Cik Limnya meninggal, tinggallah hanya Tionghoanya gitu. Dengan keadaan yang terus merangkak, membaik, dan kemudian Tionghoa ini jadi orang yang kaya. Tetapi di saat-saat Tionghoa memuncak kekayaannya itu, dia meninggal
dengan meninggalkan istri barunya yang di situ. Kemudian siapa yang menikmati? Yang menikmati adalah istri baru kohwanya. Meskipun ciklimnya itu juga berupaya untuk menikmatinya, tetapi tidak sampai akhir hayatnya dia menikmati, dia sudah meninggal. Akhirnya seorang pembantu yang tadi dikawini oleh kohwanya ini menjadi penikmat dari harta kekayaan tunggal dari kohwa itu. Nah, pengalaman seperti ini menjadikan kita semuanya bahwa ketika kita mati itu hanya kain kafan yang 3 lembar itu. Maka oleh sebab itu Bapak-bapak, saya dalam hal ini juga memberikan sanjungan kepada ibu-ibu yang ada di sana itu. Kayaknya hampir tidak ada kata malas, hampir tidak ada kata-kata yang capek, hampir tidak ada kata-kata yang eman-eman. Semuanya mengeluarkan dengan cara seperti itu untuk bisa kita bersama-sama menikmati kebahagiaan ini. Luar biasa. Oleh sebab itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kadang-kadang meninggal itu tanpa ada sebab. Allah tidak akan memberikan sen, tidak akan memberikan tanda-tanda tertentu bahwa orang itu akan meninggal. Meskipun saya di dalam membaca sebuah primbon itu mengatakan kalau orang kurang 100 hari meninggal, itu di mata sebelah kiri ini sudah mulai keduten. Nggak tahu, kira-kira ada nggak bapak-bapak yang keduten tadi sore? Kalau iya, kira-kira 100 hari lagi itu. Ya, tanda itu kalau sudah menjelang menuju ke 40 hari, itu tidak sekedar di mata, tetapi di umbun-umbun ini mulai denyutnya mulai keras. Dan waktunya tepat pada saat asar. Pak Zen tadi ngasar kira-kira bon-bon anu enggak gitu. Kalau aman baik gitu ya. Kemudian ketika kurang 7 hari, ya, kira 7 hari, itu nafsu makan itu tidak, orangnya merasa gelisah, nafsu makan tidak ada, kemudian memikirkan sesuatu yang lain, dan bahkan cenderung ketemu dengan orang-orang yang sudah meninggal. Ya, mimpi kok juru ketemu wong mati terus. Mbake sing mati nemoni, bapake sing mati nemoni, adike sing mati nemoni. Niku kira-kira kurang seminggu. Kalau kurang 3 hari, itu lebih meningkat lagi. Intensitas pertemuan dengan orang yang mati itu lebih tinggi. Pak, ini namanya juga primbon, Pak. Artinya ya percaya tidak percaya, tetapi primbon itu kan berasal dari ilmu titen. Ilmu titen itu ilmu yang kemudian terus-menerus berlaku seperti itu. Ketika ada orang-orang yang cerita kematiannya sebelumnya, kemudian ketemu dengan orang-orang yang sudah meninggal, kemudian dititeni, kira-kira kurang seminggu, baik kayak dicek cerita ketemu kayak gini nih kurang seminggu ya, dan sebagainya. Itu namanya ilmu titen. Dan sampailah pada saat-saat yang meninggal. Jadi tanpa sen, kita tidak tahu, tidak ada tanda-tanda untuk seperti itu. Bahkan Allah mengatakan bahwa mati itu tidak mesti harus umur, boleh tua, boleh muda, boleh anak-anak, boleh bahkan sebelum muncul itu sudah mati dan sebagainya. Dan itulah menjadi sebuah tanda-tanda dari itu. Oleh sebab itu bapak-bapak, di dalam sambutan seorang yang mewakili keluarga dalam sebuah kematian itu kan mengatakan boten kirang-kirang anggenipun budidaya murih Bapak X menika waluya temaing jati temaing waluya. Dewa semanten kridaning ati boten saged bedah kuthaning mesti.
sedaya wiradan boten saged ngungkuli panguwasing kudrat. Pramila naming sumeleh sumarah wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala jer menungso menawa kagunganipun Gusti Allah. Bagus sekali orang Jawa itu. Orang Jawa itu menepnya itu tinggi sekali, Pak. Meskipun ya diikuti dengan tangisan-tangisan itu. Ya, tetapi itu menep sekali. Menep sekali itu menunjukkan menunjukkan bagaimana keberserahan diri seorang itu ketika menghadapi kematian keluarganya. Bebasan dipun gedongonyo dipun kuncenono wong mati mongso wurungo. Ya. Itu kan artinya kita tidak bisa semuanya itu bisa ditembus dengan ini. Malaikat. Gus Dur itu dalam akhir hayatnya itu mengatakan, saya minta pindah dari rumah sakit Gatot Subroto. Loh kenapa Gus, ini sudah jam 11 malam, tidak mungkin prosedur untuk bisa memindahkan itu. Maka Gus Dur tetap minta untuk pindah. Setelah dipindah ke rumah sakit Pertamina, maka Gus Dur itu ditanya oleh stafnya, Gus kenapa minta pindah? Saya lihat malaikat itu kelinteran lah itu. Oh, jadi iso kleru nyambut aku gitu ya. Itu kelakarnya Gus Dur seperti itu. Ya, artinya memang ya itulah pendapat Gus Dur seperti itu. Malaikat itu kelinteran ya. Piro sing kepingin sing mati ora dua Gus itu. Oh lah iya. Untung orang kleru aku misalnya. Ya, itulah yang disebut dengan. Oleh sebab itu Bapak Ibu semuanya, hari ini saya genap 62 tahun. Iya, alhamdulillah Allah memberikan umur yang panjang pada saya. Meskipun beberapa saat yang lalu saya sempat sakit dan menurut dokter dan Bu Sabar saya sempat hilang dalam waktu 10 menit. Yeah. Akhirnya dokter berupaya untuk menembus dada saya dengan tangan, dan ketika tangan tidak tembus dengan mesin biar begitu sehingga hidup lagi. Dan itu berkat doa Bapak Ibu semuanya. Jadi, orang mengatakan isih dibutuhke wong akeh itu artinya saya memiliki kekuatan di situ, Pak. Oleh sebab itu dengan pengalaman ini sebaiknya kita tidak lupa dengan itu dan kita bisa mengakhirinya dengan husnul khotimah. Saya kira itu Bapak Ibu pengantar saya untuk bisa ngentek waktu. Ini hanya ngentek menghabiskan waktu saja, Pak. Pak Dono bilang ya untuk sekedar sampai dengan buka puasa gitu ya. Jadi panjang-panjang Pak Sabar biar sampai buka puasa itu kita tidak nganggur. Terima kasih dan kami mohonkan panjatan doa untuk Pak Warsito Adnan. Pak Warsito ini murid saya, jadi kalau disuruh gitu saya nurut saja gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.